Iya, apa ya? Rawol. Kerja di mana kan? Jadi BCA jadi cyber security. Keren. Woi, Halo. Kabi. Piye kabare? Ah, Katanya kowe meh nikah ya 3 bulan lagi. Lo. Gimana ya kan? 3 bulan lagi. Kok kayak merasa agak kurang yakin sebenarnya. Pengen apa? Kayak masih kecepatan nggak sih untuk aku tuh nikah? Karena kan kalian juga belum nikah tuh. Iya sih. Ya, kita Aku masih duluan umur nikah. segini, Pak. Masa aku duluan nikah sendiri. Kamu udah yakin tuh? Kamu udah pacaran berapa lama? Kalau sama pacaran ya sudah yakin sih. Udah lama. 3 tahun. Tapi katanya itu ya, ada penemu kalau misalnya siapa ya? Aku lupa. Ini ada kan yang apa? Juga kemarin barusan nikah terus ini malah baru cerai. Iya, karena Kenapa? ya kalau menurutku sih karena mungkin mereka ternyata nggak cocok aja. Maksudnya mereka selama pacaran itu belum kenal satu sama lain ternyata sebenarnya kayak cuman tahu sisi-sisi baiknya mungkin. Belum bukan Ya. diri. Jadi masih terlepas kayak Ya, gitu. makanya kamu juga kalau ngomong udah yakin dari pacaran 3 tahun, ya itu belum bisa nentuin juga sih kayaknya. Ya, karena bisa aja 3 tahun, ternyata kalian belum saling kenal diri kalian lebih dalam. Soalnya bagaimanapun namanya pacaran juga, maksudnya hubungannya antara dua pribadi yang salah pacaran sama saling kan udah beda ya. Namanya pacaran kan masih happy aja. Benar. Masih happy terus beban apa masih tahu sendiri terus. Apalagi temanku ini LDR dia, Oh, waktu pacaran LDR, makanya waktu nikah. kalau agak shock gitu ya. Ini ada yang berubah ya sama. Iya. Soalnya kalau sudah nikah kan juga pasti semua bidangnya beda. Namanya aku tinggal serumah, benar-benar setiap pagi bangun ketemu, malam tidur ketemu. Iya. Siapa pacaran? Iya, ketemu terus, apalagi kalau ketemu terus kan namanya dua pribadi yang beda, pas apa pikirannya bentrok tuh Malah Iya. mungkin beda pendapat. Kalau apa ego masih tinggi ya susah nanti. Apalagi kan kalau saya pakai pasaran kan maksudnya lebih jarang ketemu, jadi maksudnya lebih excited lah, maksudnya Iya. ada euforianya kalau saya ketemu lagi apa gitu. Tapi kalau sudah nikah malam ya pasti namanya bosan udah Iya. pasti Iya, bakal tadi. bosan. Dan cuma tinggal tuh apakah ada chemistry-nya kan udah itu sih Pak. Iya. gimana ya? Orang tua aku juga udah dukung banget sih, apalagi kan harus apa mau nikah ini orang tua sudah ngasih restu. Tapi kenapa aku kayak belum yakin aja gitu? Padahal juga kita sama-sama seagama juga, dan kita paham kalau pernikahan tuh bukan sesuatu yang menjadi hal yang rumit gitu loh. Jadi feelingmu masih kurang enak gitu ya. Takut Iya. aja sih. Berarti dia belum mantap karena dia takut ada sesuatu nanti kalau habis nikah. Apa kamu coba itu? Coba kamu tanya siapa kayak sama Romo kayak atau gimana? Iya, kan di gereja Katolik sendiri juga pernikahan kan bukan hal yang biasa kayak Oh iya ada sakramennya ya? iya. Perkawinan kan termasuk sakramen. Jadi bukan hal yang sembarangan memang. Ya Harus- bagus kalau kamu Oh iya. ada rasa khawatir gitu. Sama setahu aku juga kalau udah menerima sakramen perkawinan tuh nggak bisa dipisahin lagi. Iya, makanya kamu harus temanku itu juga sebenarnya kan dalam gereja Katolik perceraian itu nggak boleh karena kata sakramen perkawinan itu Tuhan tuh memberkati dua individu apa untuk menikah secara suci dan tidak bisa dipisahkan. Soalnya yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya. Jadi perkawinan kalau di Katolik itu kan satu suami satu istri. Yang pertama itu lalu nggak boleh diceraikan. harus itu ya komitmen juga bersama makanya. Iya. sama karena kan ya kita harus bertahan sampai akhir waktu nanti. Apalagi kalau udah punya anak. Ya pasti itu juga harus siap secara finansial, secara
Nah juga soalnya kalau kamu secara mental juga. kamu pacarmu masih ditanggung oleh orang tuanya dia, kamu juga masih sendiri atau orang juga. Jadi harusnya juga. Apalagi ini kita lihat dan semakin lama ini kan biaya anak semakin mahal juga ya, jadi formula susu, biaya sekolah dan lain-lain juga. Ya itu jadi harus kondisi ekonominya sendiri itu harus juga. Ya masih takut deh kalau misalnya nanti habis nikah udah menerima sakaran perkawinan terus di tengah jalan ada masalah dan kita harus cerai itu gimana? Nggak ada kata harus cerai sih, semua itu pasti bisa diselesaikan. Jadi memang tergantung kesiapan mental aja sama nurunin ego masing-masing. Iya sih. Karena ya kembali lagi perkawinan ini adalah hal yang suci dalam gereja. Sama saya itu kan namanya cerai kan juga maksudnya kan terkadang kan ini kan juga hal yang cerai masih impulsif ya, jadi masih emosi juga kita cerai apa begitu. Tapi maksudnya alangkah baiknya jika maksudnya kalau saya saling gimana dulu aja apa, terus mungkin kita juga bisa mendapatkan bimbingan rohani dulu, misal di gereja kayak misalnya ketemu buat sama pokoknya minta bimbingan atau gimana gitu. Iya kayak gitu bisa. Soalnya sekarang di namanya sudah diberkati oleh Allah sendiri, maksudnya Allah sendiri pasti udah punya rencana. Iya. Terus dia memberkati kamu dan Pasangan. yang sekarang masih pasangan, ya pada pasanganmu itu diberkati untuk dipersatukan. Maksudnya dia pasti juga ada rencana, nah, mungkin namanya. Jadi maksudnya namanya perceraian itu di luar rencana Allah. Gitu. Jadi meskipun lu ada dari kalian ada perceraian itu, kalau harusnya itu enggak sih? Maksudnya Allah sudah ada rencana sih, betul ada. Katanya maksudnya bakal nanti pada akhirnya semuanya bakal kayak adanya. Kalau misalnya kan tujuan sakramen perkawinan itu kan untuk merealisasikan apa yang sudah tertulis di kitab suci itu kan untuk apa ya membuat keturunan ya. Iya. Ya itu lucu sih sebenarnya sih karena antara milik jalan itu atau hidup selibat. Iya. Dan misalnya kita sudah menjalankan tugas perutusan itu dan sudah punya anak dan kita memutuskan untuk cerai itu gimana? Ya prosesnya masih nggak boleh. Kalau menurut sakramen gimana? Iya. Harusnya nggak boleh sih. Yang pertama itu tadi cerai kan nggak boleh. Terus secara kita logika manusia aja, kalau misalkan kita nikah terus kita cerai, kasihan anaknya. Kalau kamu tadi bilang udah punya anak terus memutuskan cerai, Iya. ya yang menanggung anaknya itu kan salah satu doang ya. Harusnya kan namanya menikah itu kita, Tuhan itu mempersatukan kita. Bahkan tidak hanya antara dua individu ini, dalam perkawinan itu kita dari dua individu dan ada Tuhan yang terlibat di dalamnya. Oh, berarti itu Jadi ada tidak hanya secara personal dengan antar manusia, tapi dengan Tuhan juga. Itu relasi dari sakramen perkawinan. Dia memberkati kita untuk hidup dengan saling tolong menolong. Kan Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Oh iya. Kan Tuhan memberikan kita penolong satu sama lain, tidak membiarkan kita untuk sendiri. Nah kalau misalkan punya anak, nikah, cerai, nanti yang merawat anaknya misalnya cuma salah satu, kan repot. Tidak kasih juga. Iya. Kasih gimana? Maksudnya di luar kata sakramen ini dasar agama Katolik kan kasih juga ya. Betul. Jadi kita harus Kamu saling kasih satu sama lain. Iya. Ada izinnya kan kasih satu sama lain. Dan dengan lu menceraikan pasangan bukan ya sekali lagi betul apa katamu kasih anaknya tidak bisa mendapatkan kasih yang penuh dari kedua orang tuanya. Dan ya tentunya dampaknya kurang baik ya Pak. Gitu. Berarti kan itu kayak gitu dari kalian jelasin itu berarti kan saya sebagai misalnya ayah itu gagal kan? iya, Sebagai tidak seorang- bertanggung jawab. Sebagai seorang suami juga gagal. Seorang suami juga sebagai seorang Katolik juga gagal. Oh iya, karena kan kita sebagai seorang suami itu harus mengayomi keluarganya ya. Betul. Nah itu kita harus berdasarkan dengan kasih juga yang tadi kamu jelasin gitu ya. Dan berarti kalau kayak gitu tadi kasusnya ya gagal berarti itu semua. Karena dasarnya itu saling memahami juga ya antara diri saya dengan pasangan saya, diri saya dengan anak-anak saya. Jadi itu jadi keharmonisan dalam keluarga itu ya. Iya. Kasih dalam keluarga.
Iya, karena dalam gereja Katolik sendiri perkawinan itu berarti kalian bersatu untuk saling mengasihi, saling setia, dan pernikahannya itu abadi, nggak bisa cerai. Kalau misal suatu saat aku merasa dalam hubungan perkawinan ini aku merasa bosan, Itu dosa sih kalau menurut Bisa Itu seperti dorongan dari roja kan ya. berarti harusnya gimana? Ya sekarang satu bosan pernikahan dalam gereja Katolik itu salah satu ruknya lagi tidak bersyarat. Jadi kalian tuh saling mencintai tanpa syarat apa. Jadi Oh, Itu tulus dari hati. berarti kayak mau apapun keadaannya harus Iya, harus saling mengerti, saling. Ya karena kamu sudah mengambil jalan menikah. Jangan juga kayak temenku itu, dia malah ada masalah akhirnya cerai. Terus itu yang kalau back to your topic tadi apa namanya, kamu bosan itu kan, ya kan kamu dari itu kan kamu egois juga. Kamu tidak memikirkan pasanganmu, kamu egois terus kemudian kamu nyari yang lain juga tidak boleh kan? Itu kan berzina ya maksudnya. Ya karena perkawinan dalam gereja Katolik memang itu tadi satu suami satu istri udah sekali. Kalau itu berzina kan juga masuk pemerintah Allah nggak sih? Ya melanggar hal berat berarti. ya sorry. Nggak bisa diampuni. Tapi kalau kamu gini kan, kalau kamu ragu itu kamu juga jangan itu, kamu juga jangan komplain. ya Dibanding itu jangan kayak malah temanku itu apa namanya, malah kemarin udah aku juga nikah. itu juga parah sih. Makanya itu. Ya makanya Nggak benar. Kalau dari pandangan kamu ini gimana itu? ya makanya harus didasari cinta, jangan nafsu kalau mau pacaran. Iya. Kayak banyak juga kan yang nikah cuman gara-gara Pengen. ya Sudah hamil gitu. Oh iya juga bisa karena nikah karena hamil juga. ya itu ada 2 kasus itu biasanya. Kalau enggak karena kebelet akhirnya nikah terus akhirnya malah cerai karena ternyata ya itu karena nggak didasari cinta. Atau yang kedua ya belum siap nikah tapi udah akhirnya hamil di luar nikah, ya itu juga dosa. Karena kan sebelum kita punya anak kita harus itu sakramen perkawinan. Berarti kalau dalam kasus ini berarti esensi dan masuk dari sakramen itu nggak turun ke pasangan itu. Iya, benar. Kalimatnya itu udah. Iya. Soalnya sakramen sendiri kan artinya kayak bidang yang dimana Tuhan tuh kayak terinvolve di hidup kita ya. Contohnya kan ada sakramen baptis, sakramen dan lain-lain kan. Ya itu rahmat dari Tuhan yang diturunin ke kita. Iya, peristiwa-peristiwa di mana Tuhan tuh benar-benar hadir dalam hidup kita. Termasuk pernikahan, maksudnya pernikahan kamu sendiri terjadi karena hal yang tercela seperti Iya, bukan dari dari hal yang cerita suci. Allah sendiri. Ya ini tidak bisa dianggap sebagai Allah tidak bisa hadir sepenuhnya dalam pernikahan Anda. Nggak suci. Iya. Tidak sepenuhnya diberkati oleh Tuhan. Jadi gimana Pak? Ya, jadi kalau saran dari aku ya matengin dulu lah. Kalau misal kamu ngerasa masih ragu ya jangan cepet-cepet, tapi ya karena itu tapi kan nikah atau hidup selibat kan juga pilihan kamu mau menikah. Jadi saranku jangan terlalu cepat, jangan kelamaan juga. Pokoknya harus punya pilihan tapi yang matang. Dipikir mata-mata tapi juga jangan kelamaan. Kalau kelamaan juga Tuhan nikah juga. Iya. Dan kita lihat saja. Ya, banyak kasus gitu. Juga banyak kasihan. Apa namanya? Udah bisa aja karena fokus kerja atau fokus karir atau misalnya juga berhubungan Iya. pasangannya terus pada akhirnya seumur itu Nikah tanggung jawabnya besar dan kamu harus bisa mengasihi lah. Entah itu dari waktu, dari ekonomi, semua harus siap. sama kamu juga jangan karena ragu-ragu ada rezeki Iya. jangan. Soalnya kamu juga harus juga ya. Maksudnya itu kan juga pengetahuan kita sebagai manusia. Betul. Makanya Allah memberikan kita kemampuan Iya. untuk reproduksi. Soalnya Dan kalau Allah kamu pasti juga menggunakan agar kita reproduksi, agar kita beranak agar Iya. kan apa ya? di Alkitab aja tertulis banyak cuculah dan bertambah banyak, memenuhi bumi dan taklukkan. Ya kecuali kamu mau jadi romo sih. Enggak dulu udah mau nikah Pak. Iya makanya. Ada orang juga tadi.
kayak dulu. Iya, masa udah pacaran terus buat tinggal jadi romo. Masih pasangan Itu juga ada kasihnya kalau gitu. Tapi iya sih sebenarnya. Oke. Ya, coba kamu pikir matang-matang dulu aja lah. Kamu diskresi, Semangat, Pak. signifikan. Kamu coba dengarkan Roh Kudus, dengarkan hati nuranimu aja. Maksudnya aslinya juga ada. Kamu membuat manusia hati nurani kan baik. Iya. Kalau masih kurang yakin udah konsul trauma aja udah kita mah dukung pilihanmu apa. Iya betul. iya. Terus dia pertama apa? Ya, aku udah nggak ragu-ragu banget sih sebenarnya kan. Dari yang kalian bicarain ini, aku jadi agak lebih termotivasi gitu loh. Pikiranmu harus lebih terbuka sih sebelum nikah. Karena selama kita pacaran itu, aku merasa memang banyak suka dukanya dan naik turunnya gitu, dan yang aku dapat dari pengalaman itu ya aku harus bisa memahami pasanganku dan saling mengasihi gitu loh. Mau kalian lagi tengkar apa-apa, tapi kan kita sudah berdasarkan dengan cinta kasih gitu. Iya. Jadi asalkan ada dasar itu ya menurutku bisa lah. Asik. Jangan lupa. Oh iya, aku dulu mau Iya. ngomong Belajar jangan lupa undang. kasih hadiah yang bagus. Ya paling nah itu nanti masih lama. Berapa? 2 bulan. Jadi Aku balik dulu ya. Ini mau mana? Aku ya adalah. Oh juga. Lupain. Ada ini. Oh iya. Dadah.